Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, pertanyaan ini sering ditanyakan ke Bante oleh umat-umat, jadi Bante simpulkan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita menempatkan altar Buddha dan menyikapi pada saat kita menjaga, merawat, dan berdana ke altar Buddha. Nah, pertama-tama Bante ingin menjelaskan dulu, kadang-kadang di zaman sekarang itu ada biku, umat awam juga mungkin bertanya-tanya gitu ya, apakah manfaat kita berdana ke altar Buddha atau ke rupang Buddha atau misalnya ke relik Buddha gitu, apakah manfaatnya sama kalau dibandingkan dengan kita berdana langsung, bertemu langsung ke Sang Buddha? Meskipun banyak sekali tradisi yang memahami atau yang mempunyai pandangan bahwa manfaatnya sama gitu ya, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa bertemu dengan Buddha secara langsung itu sendiri merupakan karma yang luar biasa. Kenyataannya kita di zaman sekarang tidak bisa bertemu langsung dengan Buddha. Nah itu berarti karma kita tidak sebaik mereka. Nah kemudian lalu kalau bisa berdana langsung ke Buddha, ke jasad Buddha ya, artinya bertemu dengan jasmani dan batin Buddha secara langsung ya, tentunya tidak sama dibandingkan dengan kekuatan karma yang kita lakukan misalnya berdana ke rupang Buddha. Jadi banyak faktor ya. Jadi tergantung niat kita, tergantung sadha atau keyakinan kita kepada rupang tersebut ya. Dan tergantung juga mata pencarian kita dan lain sebagainya. Ya, sila ya, kualitas batin kita. Nah, jadi menurut Bante pribadi ya, itu bagaimanapun juga sulit untuk disamakan ya. Jadi kalau berdana ke Buddha asli yang masih hidup gitu ya, itu sungguh berkah. Tapi kalau sekarang misalnya kondisi kita, zaman sekarang Buddha sudah tidak ada. Jadi bagaimana? Nah, setidaknya kita punya perwakilan Buddha. Ya, bisa berupa relik Buddha, bisa berupa cetia, ya, bisa berupa rupang Buddha, ya, atau gambar Buddha, atau sesuatu yang mewakili Buddha seperti contohnya pohon bodhi. Ya. Nah, jadi ini perwakilan-perwakilan ini bisa kita gunakan untuk memudahkan kita untuk mengarahkan batin ke Buddha dengan kepada kualitas Buddha, ke Buddha yang asli gitu ya. Nah, waktu kita berdana juga seolah-olah kita niatkan berdana ke Buddha secara langsung gitu ya. Nah, di kitab ya, Mahawaggatthakatha ini juga lagi-lagi kitab Winaya, buku ketiga, dan kitab sub penjelas maknanya ya, dari kitab ketiga ini. Di sana ada satu catatan ya, bahwa zaman sekarang pun kita bisa berdana ke Buddha beserta Sangha. Kalau zaman dulu ya disebutkan Pube Buddha Pamukkasa Ubhato Sanghasa Danang Denti. Zaman dulu orang-orang itu bisa berdana kepada Buddha yang mengepalai Ubhato Sangha atau dua pihak sangha, dua sisi sangha ya, yaitu sangha bhikkhu dan sangha bhikkhuni. Kemudian yang terjadi apa? Bhagawa Majjenisi Dati. Buddha duduk di tengah, ya. Kemudian Dakhinato bhikkhu Wamato bhikkhunio nisidanti. Bhikkhu Sangha berada di sisi sebelah kanan Buddha, kemudian Bhikkhuni Sangha berada di sisi kirinya Sang Buddha. Nah, dengan demikian ya, Bhagawa Ubhinang Sanghatero.
Jadi waktu itu Buddha itu seolah-olah yang mengepalai atau yang paling senior di antara Bhikkhu Sangga dan Bhikkhuni Sangga. Nah, dengan demikian orang bisa berdana zaman dulu ya, waktu masih ada Buddha, orang bisa berdana ke Buddha dan kedua Sangga. Jadi kadang-kadang disebut sebagai dananya superior ya, karena kepada kedua belah pihak Sangga yang dikepalai langsung oleh Sang Buddha. Nah, tapi kalau zaman sekarang gimana? Etarahi panna pandita manusa sadha tukang patimang wa cetiyang wa tapetawa. Jadi kalau di zaman sekarang orang-orang bijaksana bisa juga ya, kalau ingin berdana ke dua sangga yang dikepalai oleh Buddha gitu ya. Nah, ini mungkin zaman dulu ya, waktu masih ada Bhikkhuni Sangga ya, karena zaman sekarang di Theravada kan Bhikkhuni Sangga sudah tidak ada. Secara winaya tidak ada ya. Jadi kalau di zaman yang masih ada Bhikkhuni Sangga tapi Buddha sendiri sudah parinibbana, ya waktu itu orang-orang bijaksana menggunakan apa? Patimang. Patimang itu adalah contohnya seperti rupang, ya. Nah, sadhatukang, ya, yang disertai juga relik Buddha. Jadi rupang juga ada, relik Buddha juga ada. Nah, atau cetiyang, ya, misalnya ke cetia yang ada relik Buddhanya, gitu. Nah, setelah menaruh dana makan, ya, misalnya dana makannya atau dana apapun ya, jubah juga bisa, pata juga bisa, bunga juga bisa, dupa juga bisa, wewangian bisa ya. Jadi menaruh barang dana tersebut di depan cetia atau rupang Buddha yang juga diiringi oleh relik Buddha. Nah, waktu itu bisa dihadiri oleh Bhikkhu Sangga dan Bhikkhuni Sangga. Nah, meskipun Buddha nggak ada, katanya Buddha itu bisa diwakili oleh si rupang dan relik Buddha ini, itu maksudnya. Ya. Nah, dengan demikian juga orang akhirnya masih bisa berdana ke kedua belah pihak sangga yang dikepalai oleh Buddha, katanya gitu. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu ya, kita juga tahu bahwa orang zaman-zaman dulu gitu ya, juga masih berdana kayak makan, air ya, ke rupang Buddha. Jadi makanya sampai sekarang juga masih ada tradisi ya, berdana makan ke rupang Buddha. Nah, kadang-kadang orang yang skeptis ya bertanya gitu, apa perlu kita berdana makanan ke rupang Buddha? Karena nggak mungkin dimakan sama Buddha juga kan, Buddha udah nggak ada. Jadi apakah layak gitu, apakah cocok gitu kalau kita mempraktekkan seperti itu ya? Ya, kalau pertanyaannya apa perlu atau tidak, ya tidak ada kewajiban sih ya. Tidak ada yang bilang bahwa harus melakukan seperti itu. Tapi kalau ingin melakukan, kalau ingin berdana ke Buddha, ya masih boleh, tidak apa-apa. Ya dijelaskan di Vinaya bahwa orang berdana air ya dakinodakang. Ya, orang berdana makanan ya ke dalam pata dan meletakkannya di depan cetia, di depan rupang Buddha. Pun juga diizinkan ya, di Vinaya pun juga dijelaskan seperti itu. Nah, oleh sebab itu ya zaman sekarang kalau masih ada praktek ya orang berdana makan, minum ke rupang Buddha, ke altar Buddha, itu juga sah-sah saja ya. Nah, ada kusala enggak? Ada kebajikan enggak? Ya tentu ada lah, tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah baji kan, maka itu membuahkan kebajikan. Nah, pertanyaannya kalau apakah kebajikannya sama seperti berdana ke Buddha? Yaitu mungkin hanya Buddha yang bisa menjawab ya. Jadi, tapi kalau menurut Bante pribadi ya, sulit kemunculan Buddha itu ya. Dijelaskan bahwa kemunculan Buddha itu sendiri adalah sulit. Ya. Bertemu dengan Buddha oleh sebab itu juga sulit, apalagi yang Buddha betulan masih hidup gitu ya. Oleh sebab itu kama yang dilakukan terhadap Buddha yang jelas-jelas masih hidup atau ke hanya rupang Buddha
Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan besar, apakah kebajikannya akan sama besar gitu ya. Nah, kemudian sekarang ya, perihal altar Buddha. Ini banyak umat awam juga bertanya ke Buddha, baiknya gimana sih kita itu kalau mau bikin altar Buddha di tempat yang seperti apa, dan juga bagaimana merawat altar Buddha tersebut. Nah, sebagaimana altar Buddha atau rupang Buddha, relik Buddha, ya, cetia, itu adalah barang-barang yang kita sakralkan ya, yang merupakan perwakilan dari Buddha sendiri. Oleh sebab itu, kita harus memperlakukan seolah-olah itu adalah Buddha. Nah, jadi ini bukan perihal kepercayaan mistis ya, atau ini upacara yang tidak bermakna ya, atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai ritual yang salah ya, pandangan salah dan lain sebagainya. Tapi itu adalah sebuah penghormatan. Jadi kalau kita ingin memperlakukan itu seperti seorang Buddha, maka kita harus juga merawatnya, ya, meletakkannya semua seolah-olah betul-betul itu Buddha di situ. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah pantas kalau kita taruh Buddha di taman, di outdoor gitu, kena hujan, atau di samping kolam gitu, ngeliatin kolam kita, ya, atau yang jaga pintu rumah kita. Jadi katanya ada yang bilang ya, secara interiornya bagus, jadi sekali buka pintu langsung lihat Buddha. Tapi apakah baik gitu Buddha kita taruh di depan pintu seperti itu? Jadi itu kan tempat orang lalu lalang, ya. Nah, tempat kita kadang menerima tamu. Jadi area ini adalah area yang berisik, terus area yang seringkali kita lupa bahwa Buddha sendiri adalah atau rupang Buddha adalah sesuatu yang harus kita sakralkan. Nah, apakah pantas juga jika kita menaruh rupang Buddha, altar Buddha di bawah tangga gitu, di mana kita naik ke atas lalu lalang? Nah, apakah baik kalau kita taruh rupang Buddha atau altar Buddha, relik Buddha di dalam kamar, sementara kita kadang buka baju, ganti baju di dalam kamar, kita tidur sesuka hati, ya, kakinya juga kadang malang melintang, ya. Nah, itu pertanyaan besar. Bandi pernah datang ke satu wihara yang setrik winayanya di Myanmar, ya. Itu adalah sebuah sekolah wiharanya. Jadi ada 1.000 penduduk. Waktu itu sih belum 1.000 ya, tapi sekarang udah melebihi 1.000. Nah, yang tinggal siapa? Biku sama Nera. Nah, karena kekurangan lahan dan tempat tinggal, akhirnya kita harus tinggal rame itu. Puluhan orang, 100 orang di dalam satu hall yang besar. Nah, di hall tersebut, setiap hall ada Buddha. Dan di wihara tersebut ada satu peraturan bahwa kita tidak boleh sembarangan menaruh baik rupang Buddha, gambar Buddha, relik Buddha di sembarang tempat. Ya. Karena tidak semua murid punya lemari untuk kita taruh jubah, lemari untuk kita taruh buku-buku pelajaran, enggak. Ya. Jadi buku dan perlengkapan kita ya kita taruh di hall itu, ya, 100 orang ya semua barang kita ada di situ, ya kita usahakan rapi, ya, rapi dan bersih. Nah, kalau kita bayangkan jika setiap murid ada rupang Buddha atau foto di setiap sudut ruangan, ya. Jadi pada saat kita tidur, ya, jadi kalau kita mau betul-betul memperlakukan itu seperti kita memperlakukan Buddha, ya, maka kan itu tidak pantas. Kadang waktu kita tidur, ya, jubah kita tersingkap. Kadang kaki kita juga bisa salah menghadap ke Buddha. Nah, apakah pantas seperti itu? Nah, jadi di wihara itu apa yang terjadi? Buddha ada satu ruangan khusus. Jadi di dalam ruangan ada ruangan khusus Buddha, di kaca, ya, atau ditutup kain saja, gorden. Ya. Jadi setiap kali kita mau beristirahat tidur misalnya, nah kita tutup gordennya. Jadi seolah-olah Buddha ada di ruangan sendiri, tapi kita tidak bisa melihat Buddha, Buddha tidak bisa melihat kita. Nah,
Tapi waktu kita misalnya mau melakukan puja bakti, nah kita buka tirainya, kita buka kacanya, lalu melakukan puja bakti, Buddha melihat kita melihat Buddha. Dan bahkan mereka memperlakukan rupang Buddha, altar Buddha itu seperti betul-betul Buddha ada di situ. Ya, bagaimana? Setiap pagi berdana odol, ya, berdana air cuci muka, berdana air minum. Kemudian ada beberapa biku yang tugas setiap pagi seolah-olah melap, ya, membersihkan muka Buddha. Pertama dengan kain basah yang hangat, yang kedua dengan kain kering, gitu ya. Nah, jadi Buddha pagi-pagi udah seperti dimandiin. Ya, kemudian juga dikasih odol ya, untuk sikat gigi Buddha, cuci mukanya Buddha, ada air minum dan lain sebagainya. Dan juga setiap jam makan ada makanan. Kemudian di sore hari pun juga kalau ada di wihara yang berdana jus, juga kita berdana jus sore ke Buddha. Nah, dengan demikian, sebelum kita tidur pun juga kita semua namaskara ke Buddha. Kemudian baru Buddha tirainya ditutup, baru tidur masing-masing. Nah, demikian orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati Buddha, ya, memperlakukan Buddha. Meskipun sekarang cuma ada perwakilan, cuma relik, cuma cetia, cuma rupang. Tapi sungguh-sungguh mereka melakukan pemujaan. Ya, betul-betul disakralkan. Nah, sekarang kalau umat mau punya altar di rumah, oleh sebab itu sebaiknya altar dianjurkan untuk ditaruh di tempat yang paling tinggi. Ya, misalnya kalau rumah ada 2 lantai, jadi altar Buddha taruhlah di lantai 2. Ya. Nah, kemudian taruh di tempat yang seperti apa? Taruh di tempat yang memang nyaman. Jangan kita saja yang nyaman, Buddha tidak nyaman. Jadi Buddha kita taruh di ruang tamu, kita hanya masuk kamar tidur di dalam. Ya. Nah, jadi kalau bisa ada ruang khusus Buddha itu lebih baik lagi. Kalau tidak ada ruang khusus Buddha, setidaknya ruangan itu adalah tempat yang nyaman, bukan banyak orang bolak-balik atau keluar dari kamar mandi, ya, tidak berpakaian dengan pantas. Nah, dengan demikian, ya, kadang-kadang ada yang mau taruh mungkin di dalam lemari buku, ya bisa juga, tapi bukunya kalau bisa itu adalah buku-buku Dhamma. Karena Buddha sendiri di waktu masih hidup melakukan penghormatan tertinggi kepada Dhamma. Pada saat melihat di seluruh dunia tidak ada makhluk yang pantas beliau berikan penghormatan. Beliau menghormat Dhamma. Jadi Buddha sendiri juga menghormat Dhamma. Nah, kadang-kadang kalau di rak buku Dhamma boleh lebih tinggi dari Buddha. Ya. Nah, terus tapi kalau ada buku yang lain yang duniawi, ya, Buddha harus di tempat yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian setiap kali kita berdana, ya, baik air, makanan dan lain sebagainya, wewangian, bunga dan lain sebagainya, kita mendahulukan Buddha. Seolah-olah Buddha memang betul-betul ada di situ. Nah, jika memang kita merawat dan memperlakukan Buddha secara demikian pantasnya, ya, baru kama yang akan kita dapatkan juga akan lebih superior. Tapi kalau kita tidak peduli, ya, tidak melakukan penghormatan, kita taruh di bawah tangga, kita taruh di tempat-tempat yang berisik, kotor, dan lain sebagainya, maka ya, kama-kama yang kita lakukan pun terhadap Buddha sifatnya jadi inferior. Ya. Nah, untuk itu Bante harap sekarang umat udah tahu bagaimana seharusnya memperlakukan altar Buddha. Kalau mau bikin di rumah harus ada taruh di tempat yang seperti apa. Mudah-mudahan kalau Anda melakukan yang terbaik seperti itu, maka kamanya juga akan yang kama terbaik. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.